Hai, halo, assalamualaikum. Di video ini, Miss Lina mau bicara tentang beberapa hal, tapi nyambung ya. Misalnya tentang mm, menyayangi diri sendiri, tentang belajar untuk percaya pada diri sendiri, tentang tidak terlalu keras pada diri sendiri, seperti itu. Nah, ini lebih ke misalnya nih, kamu dapat masukan dari orang lain gitu ya, terus kamu renungkan kembali gitu, mungkin kamu merasa ada versi kamu, ada versi orang itu gitu, dan kamu mencoba untuk uh, mengambil hikmahnya gitu, mencoba untuk nggak terlalu defense gitu ya, tapi melihat kebenaran di balik perkataan orang itu gitu. Dan rasanya memang cukup tajam ya, cukup pahit gitu, tapi misalnya coba mengartikannya ibarat obat ya. Obat kan uh, kalau kata dokter Misina, kalau obat itu manis tuh banyak gulanya gitu. Jadi kalau obat yang nggak banyak gulanya itu emang pahit gitu. Dan kalau emang kamu tipe yang percaya gitu menyembuhkan diri dengan obat, ya obat itu ada manfaatnya. Nah, jadi sempat Misina dapat masukan gitu, dan ada satu sisi Misina punya versi sendiri gitu ya. Jadi uh, sempat merasa down gitu ya. Terus ada di tulisan Misina di Instagram teman saya 2022. Jadi Misina jalan pagi, terus Misina kayak sekitar 4 kali itu lihat daun jatuh. Daun jatuhnya tuh kayak serempak gitu, banyak gitu pas baru mau keluar ya, baru mau keluar dari rumah. Terus jalan sedikit lagi, lihat lagi, kemudian pas pulang lihat lagi gitu. Ternyata terus Misina googling kenapa sih daun itu uh, menggugurkan daunnya. Itu ternyata untuk menghemat kandungan air gitu. Terus Misina googling lagi, kan kadang ada makna dari sesuatu ya yang bisa kita artikan dari seperti perumpamaan gitu ya, kayak daun jatuh tuh menggambarkan apa sih? Mungkin misalnya gini, oh apa ini tentang kejatuhan gitu. Terus misalnya googling, oh bisa belajar tentang keikhlasan ya, keikhlasan menerima diri saat jatuh, kerelaan berkorban ya kan, daun-daun yang gugur itu kan dia berkorban untuk daun yang masih ada di pohon supaya mereka bisa uh, mengambil airnya ya, bisa tetap hidup ya. Terus misalnya mikir, oh itu mungkin regenerasi ya, untuk ada sesuatu yang baru kita perlu membuang yang lama gitu, untuk menjadi sesuatu yang baru gitu, atau untuk menerima hal yang baru ya. Misalnya kayak lemari, kayak kalau kita misalnya mau ada tempat untuk baju baru, kalau lemari kita penuh berarti kita mesti buang yang lama, atau mungkin disumbangkan kalau masih bagus ya gitu. Nah terus Misina coba tuh kayak, oh dapat masukan gitu, Misina coba kayak ngerasain it stings ya, kalau misalnya kayak lebah, alhamdulillah misalnya jangan sampai kesengat lebah ya, tapi kayak atau kayak digigit deh, digigit semut yang merah itu kan, atau mungkin bisul atau jerawat kan kadang ada yang, atau sariawan deh kan rasanya kayak mengganggu gitu, kayak apa, tapi dari situ tuh kayak kadang kan we can learn through pain ya. Manusia mungkin kalau nggak dikasih penderitaan gitu mungkin akan terlena gitu ya, terus nggak berpikir gitu. Jadi uh, Misina saat merasa down itu, Misina coba bangkit lagi dengan cara apa, dengan Misina suka dengar YouTube ya, terus video-video yang membangkitkan semangat ya gitu. Terus kalau kalau yang ilmu-ilmu yang di ngaji Roso ya, itu kan kayak TVB itu kan bilangnya kayak yang luar itu gambaran dari apa yang di dalam ya. Ternyata dengan seseorang tersebut memberi masukan ke Misina, Misina menyadari kalau Misina juga melakukan itu pada diri sendiri. Apa? Misalnya meragukan diri sendiri gitu.
Terus saat Misina kayak coba ambil pelajarannya, ini tapi harus diolah ya, jadi nggak cuma lip service aja, jadi kayak Misina coba pahami kalau orang itu nggak bilang hal itu, Misina uh, kayak nggak tersadar gitu kalau Misina masih melakukan itu pada diri sendiri ya. Kalau misalnya orang lain aja melakukan itu Misina nggak terima gitu, masa Misina terima Misina memperlakukan itu pada diri sendiri gitu, misalnya meragukan kemampuan diri, uh, mengecilkan kemampuan diri gitu. Jadi Misina cukup percaya gitu, oh ternyata di dalam diriku masih ada tuh kayak uh, mungkin kurang yakin ya, kurang, masih mengecilkan diri sendiri gitu. Jadi ucapan orang tersebut itu seperti membangunkan gitu, wake up call, kayak udah stop meragukan diri sendiri, kamu mesti belajar mempercayai diri kamu lagi gitu. Dan um, dari masukan orang tersebut juga Misina belajar kayak untuk lebih kenal diri sendiri gitu, karena nggak semua omongan orang itu benar gitu, meski dia ada kebenarannya dan kamu punya kebenaran kamu sendiri, that's fine gitu. Kayak ibaratnya kan kalau kalau orang bilang kayak nuang air ke teko kan, isinya apa, kalau misalnya isinya air ya keluarnya air, isinya madu keluarnya madu, isinya kopi keluarnya kopi gitu, isinya teh keluarnya teh gitu. Jadi Mesina coba saat menerima masukan seperti tersebut tidak merasa down gitu, dan juga uh, terus semakin mengenali diri Mesina gitu. Karena misalnya Mesina ngeliat ya, oh tapi kan misalnya aku sudah melakukan usaha gitu ya ke arah sana, bisa melakukan perbaikan misalnya untuk lebih baik lagi. Kalau misalnya untuk orang tersebut dianggap ya kurang baik, masih belum baik, ya udah aku coba tingkatin diri lagi, tapi uh, not not to beat myself up gitu, dengan tidak kayak jelek-jelekin diri sendiri gitu. Dan juga Mesina juga belajar sih ya, kalau misalnya kasih masukan ke orang itu, kalau dulu supervisor ya Mesina bilang utarakan dengan cara sandwich gitu. Jadi yang pertama kita kasih bagusnya dulu, pujian gitu, yang terus tengahnya mungkin diselipin masukannya apa, terus yang lapisan bawahnya roti kita balikin lagi, puji lagi ya. Saat Mesina cerita ke teman Mesina juga, dia juga bilang kalau memang kadang orang dikasih masukan gitu juga kadang nggak mudah ya, apalagi misalnya tentang memperbaiki diri gitu. Tapi coba ambil hikmahnya ya, apa yang dimaksud dengan itu gitu, dan terus lagi berusaha mempercayai diri sendiri. Nah tapi buat Misina lagi ya, nih tadi Misina dengerin juga YouTube ya Pak Gabor Mate ya, dia itu ahli tentang trauma ya. Jadi dia bilang manusia itu butuh attachment sama authenticity. Nah kalau misalnya anak, misalnya dia marah, dia lagi tantrum gitu, terus kayak orang tuanya nggak bisa nerima, itu nanti dia akan belajar untuk tidak bersikap otentik, hanya untuk mempertahankan attachment, hanya untuk bisa diterima dengan orang lain gitu. Dan Misina di titik dimana Misina nggak mau kayak ngubah karakter dasar atau nilai-nilai diri Misina gitu untuk bisa diterima pada orang tertentu gitu. Kalau misalnya orang itu memang nggak bisa menerima, dan misalnya Mesina udah berusaha gitu, kayak that's it gitu, I'm not gonna change who I am gitu. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Jadi apa kesimpulan kamu? Kamu bisa tulis di kolom gimana cara kamu bisa menghadapi masukan gitu ya, atau mungkin mungkin disebut bisa kritik yang membangun gitu ya. Gimana cara kamu untuk menghadapinya? Apakah kamu bisa tetap menyayangi diri kamu setelah kamu mendapat masukan itu? Apakah kamu bisa untuk tetap bersikap lembut, bersikap penuh kasih sayang pada diri kamu, daripada kamu kayak beating yourself up gitu, merasa kurang baik ya, atau not good enough, merasa ada yang salah dengan kamu gitu. Karena Misina juga sempat tuh baca buku bagus dia, Nothing is Wrong with You gitu, karena balik lagi ke tadi gitu. um, Dokter Gabor Mate bilang kalau misalnya anak umur 0 sampai 2 tuh, kalau dia nggak ngamuk, dia nggak tantrum, itu dia
belum menunjukkan diri dia yang sebenarnya gitu. Karena itu kan masa-masa bisa regulasi emosi ya gitu ya. Nah terus mungkin dari masukan itu ya Messina juga belajar lagi untuk bisa lebih regulasi emosi ya. Ya mungkin masukannya kayak Messina lebih bijaksana sesuai usia gitu. Cuman ya memang ada sisi di Messina yang mana Messina melakukan itu karena ada sudut pandang Messina yang tertentu gitu. Dan temannya Messina juga bilang ya orang akan berkata apa yang ingin dia katakan gitu sesuai dengan isinya gitu. Jadi kadang Messina mikir mungkin orang itu punya versi kebenaran dia, Messina juga punya versi kebenaran diri Messina sendiri gitu. Dan kayak tapi alhamdulillahnya Messina kayak bisa nggak down lagi gitu karena I'm starting to know myself gitu. I know myself, I know how I put effort in uh, getting better. Dan kalau misalnya emang belum cukup di mata orang itu, it's okay gitu. Cause I already do my best, ya perhaps I'm gonna try again, but I'm not going to change who I am gitu. Aku nggak akan ngubah diriku hanya untuk diterima oleh orang tertentu ya. Tapi dalam hal ini uh, bukan bukan yang dalam hal uh, membela perbuatan buruk aku ya, lebih karena misalnya gini, kayak misal kamu introvert gitu ya, kamu introvert dan misal setelah ramai kamu perlu waktu sendiri ya. Kalau memang kamu cocoknya seperti itu ya udah gitu. Tapi mungkin memang ada saat-saat misalnya kamu perlu kumpul dengan orang lain gitu ya. Dan uh, kalaupun misalnya kamu sendiri dan orang menanggapinya seperti kayak kamu nggak mau main sama mereka, nggak mau kumpul sama mereka, ya sudah gitu kan, kamu sebenarnya tahu niat kamu dan mungkin kalau kamu siap kamu bisa bicarakan tentang itu gitu ya. Tapi balik lagi ya, orang punya isi tekonya masing-masing. Dan balik lagi filosofi stoik ya, kita nggak bisa ngendaliin pandangan orang lain, perilaku orang lain ya. Yang kita bisa kendalikan adalah respon diri. Oke, itu aja video kali ini. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.